Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hijrah Saputra SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam SDN 12 Rambutan Kabupaten Banyuasin, akan menyampaikan video pembelajaran kelas 1 materi ajar pendidikan agama Islam sekolah dasar. Mari simak video berikut ini. Daftar isi semester 1, pelajaran 1 kasih sayang, pelajaran 2 cinta Al-Quran, pelajaran 3 iman kepada Allah, pelajaran 4 jujur, percaya diri dan suka memaafkan, pelajaran 5 hidup bersih dan suci, pelajaran 6 cinta Rasul. Semester 2, pelajaran 7 rajin belajar, pelajaran 8 cinta Al-Quran, pelajaran 9 Allah Maha Kuasa, pelajaran 10 2 kalimat syahadat, pelajaran 11 sholat dan kegiatan keagamaan, pelajaran 12 akhlak terpuji. Pelajaran 1, kasih sayang. Apa yang kamu lakukan ketika melihat nenek hendak menyeberang jalan? Kamu tentu iba dan ingin membantu kesulitannya. Nah, ulurkan tanganmu untuk menyeberangkan. Sikap yang kamu tunjukkan itu disebut kasih sayang. Kita harus menunjukkan sifat kasih sayang kepada sesama tanpa membedakan dari mana ia berasal, kaya miskin, pandai bodoh, penganut agama, apa dan sebagainya. Isi materi. A. Kasih sayang Nabi Muhammad SAW. B. Kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. A. Kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Kasih sayang adalah belas kasihan. Bagaimana mendapatkan kasih sayang dari Nabi Muhammad SAW? Kasih sayang Nabi Muhammad SAW dapat kita peroleh dengan meneladani dan mengamalkan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kasih sayang Nabi menyayangi keluarga, saudara, dan tetangga. Kepada orang yang jahat pun Nabi Muhammad SAW tetap memberikan kasih sayangnya. Ketika berdakwah di Mekah, banyak orang menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Setiap Nabi Muhammad SAW pergi ke masjid, beliau dilempar kotoran. Nabi Muhammad SAW tidak pernah membalasnya. Beliau mendoakan agar orang yang jahat itu diberi hidayah oleh Allah. Suatu ketika, orang yang melempar Nabi Muhammad jatuh sakit. Banyak orang yang berpendapat ia sakit karena sejahatnya Nabi Muhammad mendengar berita tersebut. Setelah pulang dari masjid, Nabi menjenguknya, membawakan buah anggur dan kurma. Banyak orang yang heran dengan sikap Nabi. Nabi mau menjenguk orang yang jahat kepadanya. Ketika Nabi Muhammad SAW berkunjung ke tempat orang yang melemparinya, orang yang sakit itu terkejut bukan main. Orang itu tidak menyangka Nabi akan menjenguknya. Orang itu menangis terseduh. Kejahatan yang dilakukan terhadap Nabi dibalas dengan kasih sayang. Akhirnya orang tersebut beriman. Keteladanan Nabi Muhammad SAW. Dari kasih sayang Nabi Muhammad SAW, kita mendapat pelajaran yang berharga. Kita harus berkasih sayang kepada sesama. Saling berkasih sayang menciptakan hidup rukun dan damai. Berkasih sayang kepada sesama termasuk sifat terpuji yang harus dipelihara. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kasih sayang dapat diwujudkan dengan berbuat seperti berikut. 1. Menyayangi orang tua dan anggota keluarganya. 2. Sayang kepada guru, teman, dan saudara. 3. Menyayangi sahabat yang membutuhkan pertolongan kita. Berkasih artinya mempunyai rasa sayang, suka menolong sesama dalam hal kebaikan. Sayang artinya memberikan perhatian tanpa meminta imbalan apapun.
Berkasih sayang perlu dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari seperti: 1. Membantu kesibukan ibu bapak di rumah. 2. Menjaga dan menemani adik bermain. 3. Mengajari adik belajar pada malam hari. 4. Menengok dan mendoakan teman yang sakit. 5. Meminjami alat sekolah kepada teman yang membutuhkan. Berkasih sayang juga ditujukan kepada hewan dan tanaman. Dengan berbuat seperti itu: 1. Memberi makan hewan peliharaanmu. 2. Membersihkan kandang setiap hari. 3. Jangan menyakiti dalam bentuk apapun. 4. Mengobati apabila hewan peliharaan sakit. B. Kasih sayang Allah. Bagaimana mendapatkan kasih sayang Allah? Kasih sayang dari Allah dapat diperoleh dengan menaati perintah dan menjauhi segala larangannya. Dalam surat Al-Fatihah kita sering membaca basmalah. Maksud dari bacaan itu adalah Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Lalu apa buktinya bahwa Allah Maha Pengasih dan Penyayang? Perhatikan gambar berikut. Allah menurunkan hujan untuk menumbuhkan tanaman. Allah memberi rizki berupa padi yang menguning untuk mencukupi kebutuhan manusia. Semua itu wujud dari kasih sayang Allah kepada para hambanya. Untuk memperoleh kasih sayang Allah secara terus-menerus, kita harus selalu mensyukuri nikmat Allah. Salah satunya dengan banyak menyebut nama-nama Allah yang baik. Nama-nama Allah yang baik disebut Asma'ul Husna. Asma'ul Husna berjumlah 99. Di antara Asma'ul Husna Allah adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan Al-Malik. 3 nama Asma'ul Husna Allah: Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan Al-Malik. Kita dapat dalam surat Al-Fatihah. Kita juga membacanya setiap sholat. 1. Asma'ul Husna Ar-Rahman. Ar-Rahman artinya yang Maha Pengasih. Allah mengasihi semua makhluk ciptaannya, memberi nikmat kepada semua manusia tanpa pilih kasih dan tanpa membedakan. Semua itu bukti keadilan Allah kepada manusia. Alam semesta ini diciptakan Allah agar dimanfaatkan manusia. Siapa yang rajin akan berhasil usahanya. Siapa yang malas tidak memperoleh apa-apa. Nikmat Allah harus disyukuri dengan rajin belajar, beribadah, dan membantu fakir miskin agar Allah mengasihi kita. 2. Asma'ul Husna Ar-Rahim. Perhatikan gambar berikut. Mengapa kita harus rajin melaksanakan sholat? Mengapa pula kita harus rajin membaca Al-Quran? Rajin melaksanakan sholat dan membaca Al-Quran wujud syukur kita kepada Allah yang memiliki sifat Maha Penyayang atau Ar-Rahim. Ar-Rahim berarti yang Maha Penyayang. Allah menyayangi orang-orang yang beriman kepadanya dan tidak bermaksiat kepadanya. Orang yang beriman dilindungi Allah. Allah juga memberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kenikmatan yang lain. Kita harus taat kepada Allah agar Allah sayang kepada kita. Bagaimana caranya agar disayangi Allah? Kita harus rajin mengerjakan sholat, memperbanyak amal soleh, mematuhi nasihat orang tua. Insya Allah kita akan masuk surga. 3. Asma'ul Husna Al-Malik. Al-Malik artinya yang maha merajai. Merajai artinya menguasai alam semesta. Al-Malik juga berarti Allah Maha Kuasa. Tidak ada yang berkuasa di dunia ini kecuali Allah. Kekuasaan Allah tidak terbatas. Semua makhluk tunduk kepada Allah. Allah menguasai hari kiamat. Allah juga menciptakan surga dan neraka. Kita wajib menyembah Allah dengan cara beribadah kepadanya. Orang yang tidak beribadah kepada Allah disebut orang yang sombong. Terima kasih. Semoga video pembelajaran yang dapat Bapak sampaikan dapat bermanfaat dan dapat dilaksanakan di lingkungan di sekitar anak-anak didik. Semoga dapat bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.